Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini adalah hari yang penuh sukacita yang dianugerahkan Tuhan bagi kita umat-Nya. Kita merayakan Paskah mengingat kemenangan Yesus Kristus mengalahkan sengat maut. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kristus sudah menang mengalahkan kuasa maut. Oleh karena itu, mari kita nyatakan syukur kita kepadanya, kita naikkan pujian, Kristus Tuhan telah bangkit. Haleluya.
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan kita yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma sehingga kami hidup sampai saat ini di sini. Dan saat ini ya Tuhan kami datang di hadapan-Mu, memohon belas kasihan pengampunan kepada-Mu ya Tuhan. Karena hanya Engkau-lah yang sanggup dan mampu untuk mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami perbuat ya Bapa. Oleh itu kami mohon ya Tuhan, tidaklah hati kami masing-masing pribadi dan ampuni kami ketika kami mengakui semua dosa, kejahatan, kebobrokan, kenajisan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Hadir. Tidak ada dosa sekecil apapun juga yang sanggup dan mampu untuk kami tutupi, kami sembunyikan. Karena Engkau Tuhan pencipta dan kami ciptaan. Oleh kami mohon ya Bapa, berilah kami belas kasihan supaya kami layak memanggil menyebut nama-Mu sebagai Bapa dan Tuhan kami. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan kami hanyut dan larut di dalam intimidasi iblis. Bahwa kami adalah orang-orang binasa karena kami percaya Tuhan kami Yesus Kristus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya tercurah di atas bukit Golgota. Cukup dan mampu untuk menebus, menguduskan, membersihkan dosa dan kejahatan kami. Terima kasih Tuhan. Dosa yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, kepada orang tua kami, kepada anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja kami, sepelayanan kami. Jika kami telah menyakiti mereka, melalui perkata kami, perilaku kami, kami mohon ampuni kami, kasihani kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami, yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari sama-sama kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita naikkan pujian baginya. Tuhan, Kau Gembala kami. Tuhan Yesus
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 2 ayat 1 sampai dengan 6. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka dari kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, darah-Mu Yesus. Karena ku
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10 dan ayat 16 sampai dengan 20. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan biarlah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Di hari Paskah ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu ini. Kiranya Tuhan yang akan membuka akal pikiran kami untuk kami dapat menerima berkat dari Tuhan melalui setiap pembacaan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, tadi firman Tuhan yang dibaca adalah dari Matius 28 ayat 1 sampai 10 yang kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Peristiwa Paskah itu di dalam kitab Matius mulai di Matius pasal 28 ayat-ayat yang kita baca ini. Peristiwa itu dimulai dari yaitu setelah hari Sabat lewat. Nah, berarti kalau setelah hari Sabat lewat, berarti itu adalah hari Minggu. Hari Minggu yaitu menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Jadi hari Minggu itu adalah hari pertama. Menurut kalender Yahudi, hari pertama dari minggu itu.
di sini dikatakan menjelang menyingsingnya fajar. Berarti kira-kira itu di jam 4-an ya, jam 4, jam 5 mulai menyingsing gitu. Tapi itu Indonesia ya. Saya sendiri nggak tahu wilayah dari sana. Kalau di bulan-bulan ini kayaknya itu matahari terbit itu kayaknya sudah jam 5 atau setengah 5 begitu. Nah, kalau menjelang menyingsingnya ya tinggal dikurangi 1 jam atau setengah jam dari menyingsingnya fajar tadi itu. Karena di sana itu 4 musim. Sehingga matahari terbit itu bisa ganti-ganti gitu ya, bisa ganti-ganti. Bisa lebih pagi atau bahkan baru jam 8 itu baru fajar menyingsing. Itu jam di sana. Nah, yang pasti adalah ketika fajar menyingsing ya itu sebelumnya. Pada hari pertama minggu itu. Nah, saksi-saksi pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus di sini dicatat, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain. Maksud Maria yang lain kita tidak tahu. Ya nggak usah ditafsirkan macam-macam, nggak usah ditafsirkan itu adalah Maria Ibu Yesus atau Maria siapa gitu ya. Yang pasti bukan Maria Gomez itu orang-orang modern itu penyanyi-penyanyi kayaknya Maria Gomez terus Maria apa begitu ya. Tapi yang pasti ini Maria yang lain nggak tahu, kita nggak usah menafsirkan yang lain-lain, pokoknya ya Maria yang lain. Ada 2 Maria di sini menengok kubur Tuhan Yesus. Nah, saat itu terjadi gempa bumi dan Maria Magdalena serta Maria yang lain itu mengalami keadaan gempa bumi itu. Dan bahkan gempa buminya adalah gempa bumi yang hebat. Berarti gerakannya itu luar biasa. Di gedung Matana, tempat saya berkantor, pernah terjadi gempa bumi. Waktu itu sebenarnya gempa buminya di Pandeglang. Wow, tapi itu gedung saya di lantai 7 itu goncang begitu. Sehingga kami semua pada turun lewat tangga. Ya ngos-ngosan sampai di bawah gitu ya. Tapi ya itulah gempa bumi hebat. Tapi yang dikatakan gempa bumi hebat ini tentunya nggak seperti yang kami rasakan dulu itu. Gempa bumi Pandeglang tadi karena kami pun itu berada di lantai 7 sehingga getarannya itu kuat. Tapi yang di sini ini justru lebih kuat dari itu. Diperkirakan seperti itu. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Dicatat memang di tahun-tahun itu terjadi gempa bumi dahsyat di Palestina saat itu. Nah, saksi pertama ini merasakan dan sumber dari gempa yang dahsyat itu adalah karena kemuliaan Tuhan turun dan malaikat Tuhan menggulingkan batu tadi. Dan saat itu juga kubur kosong. Dan saat itu wajah dari malaikat ini bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Sampai saksi yang lain, penjaga-penjaga, itu gentar dan ketakutan. Dan dikatakan menjadi seperti orang mati. Ya melongo gitu ya, orang Jawa ngomong melongo gitu ya. Menjadi seperti orang lain mati itu artinya itu melongo, orang Jawa ngomong begitu. Nah itu sulit untuk saya menggambarkan itu apa ya, ini seperti orang mati itu tadi. Jadi penjaga itu gentar ketakutan sampai melongo begini. Wah, ini dahsyat ini. Lalu perempuan-perempuan tadi bagaimana? Ya sepertinya juga melongo gitu ya, seperti penjaga-penjaga ini. Penjaga-penjaga yang kuat aja itu gentar, apalagi wanita-wanita ini. Tentunya dalam ketakutan yang luar biasa. Sehingga
malaikat tadi berkata kepada perempuan-perempuan ini, "Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan ketika mereka melihat, semakin melongolah mereka. Tetapi di hati dari malaikat-malaikat ini ada sukacita yang luar biasa. Tuhan Yesus bangkit. Dan itu dikatakan oleh si malaikat itu. Dia sudah bangkit. Maka apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepada perempuan-perempuan ini? Ayat 7 sangat penting. Menjadi ayat fokus saya yang pertama. Yaitu gini. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya. Sekali lagi saya bacakan. Katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Sekali lagi. Pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya. Lalu, di ayat yang ke-8, mereka pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-muridnya. Sekali lagi, ada kata memberitakan atau memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Jadi, malaikat tadi memberikan perintah, katakanlah itu kepada murid-muridnya bahwa Tuhan telah bangkit. Terus, mereka berlari. Yang kedua, memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Lalu kemudian cerita berlanjut, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Dengan wanita-wanita tadi. Dan berkata, Shalom Aleichem. Atau dalam bahasa Arab sama ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum, Shalom Aleichem itu maknanya sama. Yaitu dalam bahasa Indonesianya, salam bagimu. Lalu mereka mendekatinya, memeluk kaki Tuhan Yesus, menyembah. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Hampir sama ya seperti malaikat tadi. Jangan takut. Terus apa? Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Maksudnya saudara-saudaraku ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi di sini ada dua hal khusus yang diulang. Satu hal khusus yang diulang dua kali. Yaitu pergi, katakanlah. Pergi, katakanlah. Kata malaikat tadi, pergi, katakanlah. Kata Tuhan Yesus, pergi, katakanlah. Kita lanjutkan di ayat yang ke-16. Setelah ke-11 murid itu diberitahu oleh perempuan-perempuan tadi, lalu mereka ke Galilea seperti kata dari malaikat, ke bukit yang telah ditunjukkan oleh Yesus kepada mereka. Lalu ketika melihat Tuhan Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi ada beberapa orang yang murid-murid yang ragu-ragu. Lalu Yesus mendekati orang-orang yang ragu-ragu tadi. Dan juga murid-murid yang lain. Dan Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu,
Nah, ini kesimpulannya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi, inti dari bacaan kita pada hari ini adalah bahwa kita, orang-orang yang telah ditebusnya, kita memiliki amanat agung. Jadi Paskah itu adalah berita amanat agung. Paskah itu adalah Injil, yaitu bahwa Yesus telah bangkit. Dalam liturgi Ortodoks ada satu ungkapan yang senantiasa diucapkan dalam liturgi gereja Ortodoks itu. Apalagi ketika mereka merayakan Paskah. Liturginya, kata-katanya berkata demikian. Yesus telah bangkit. Ya, Yesus telah bangkit. Ia benar-benar telah bangkit. Nah, berita ini diwartakan ke seluruh ujung bumi. Tadi kata-kata tadi, pergi, katakanlah, diulangi lagi, pergi, katakanlah. Dan kemudian Tuhan Yesus menyimpulkan, pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi tanggung jawab kita yang pertama adalah pergi. Jadikan mereka semua muridku. Setelah itu, setelah menjadi murid-murid Tuhan, baptislah mereka dan kemudian ajarkanlah firman Tuhan kepada mereka. Artinya adalah dimuridkan, terus-menerus dimuridkan. Di tengah-tengahnya, ketika mereka mengaku percaya, maka baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Intinya cuma satu sebenarnya. Wartakan kabar sukacita kebangkitan Tuhan itu. Sehingga mereka menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi dan jadikan mereka murid-murid Tuhan yang setia melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami berterima kasih jika di dalam berita Paskah ini, berita kebangkitan-Mu, itu merupakan inti dari warta sukacita kami yang kami akan bagikan kepada orang-orang yang lain. Bahwa Kristus telah menang, Kristus telah menebus dosa-dosa kami, dan biarlah Kristus juga menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi orang-orang yang lain, di mana kami memberitakannya kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, pakai hidupku ini. Hatiku
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat pada hari ini. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk anugerah cinta kasih-Mu bagi kami semuanya. Sehingga sampai hari ini kami masih hidup bernapas. Itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan bagi-Mu. Dan kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh abdi-Mu, anak-Mu, Pastor Agus Santoso pada hari ini. Yang terus mengingatkan kami, menguatkan kami. Untuk kami terus menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Oleh itu berkati anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dalam momentum Paskah pada hari ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kemenangan demi kemenangan boleh menjadi bagian kami. Karena Kristus telah bangkit mengalahkan kuasa maut. Dan kami percaya, kami pasti bangkit bersama Tuhan di dalam melakukan segala hal. Terutama di dalam pemberitaan kabar baik, kabar sukacita. Biarlah kami semua anggota gereja ini dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan yang efektif. Untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kuasa kebangkitan Tuhan ini boleh menolong kami. Untuk kami hidup dengan penuh sukacita, penuh kemenangan bersama Dikau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh anggota gereja ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati mereka masing-masing pribadi. Bangkitkan semangat hidup mereka. Harapan hidup mereka untuk terus bersandar bergantung hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam pergumulan mereka. Baik makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Tuhan sendiri akan menyediakan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk hubungan suami istri anak-anak. Juga Tuhan berkati. Nyatakan kuasa kebangkitan-Mu bagi mereka. Supaya mereka hidup penuh dengan keharmonisan karena Kristus ada di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong urapi mereka, pulihkan, sentuh mereka, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka semakin melimpah lagi. Dan kami juga berdoa bagi setiap mereka yang masih dalam studi, juga Tuhan berkati studi mereka. Agar mereka belum menjadi anak-anak yang berhikmat, bijak, cerdas, pintar, mewarnai dunia pendidikan masa kini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa pada saat ini untuk seluruh pengurus gereja, pastor, guru Injil, penatua diakan, aktivis gereja ini Tuhan berkati. Di berbagai pelosok negeri ini Tuhan jamah, kuatkan dan berkati kami. Sehingga semua yang kami kerjakan, kami lakukan hanya untuk menyenangkan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus Tuhan pimpin, pakai untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh pelayanan secara holistik di bawah naungan Moria Ministry ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati anak-anak-Mu, para pengurusnya, segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan pemerintah kami, bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati, beri hikmat kepada mereka untuk dapat memimpin, menata layani negeri ini di dalam takut akan Tuhan. Sehingga menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah bangsa kami yang penuh dengan kemajemukan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para nakes yang berada di garda depan untuk melayani mereka yang terpapar oleh karena virus corona. Tuhan kuatkan, hibur mereka sehingga mereka terus semangat tinggi untuk melayani orang-orang yang terpapar ya Tuhan oleh karena virus corona ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk seluruh gereja-gereja, pelayan-pelayan Tuhan di seluruh negeri ini, bahkan seluruh dunia. Tuhan berkati sehingga di dalam momentum hari ini mengingat rayakan akan kuasa kebangkitan-Mu ini, biarlah kami lakukan semuanya di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini untuk kondisi dunia ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati keadaan dunia ini ya Tuhan. Terutama peperangan yang masih juga terjadi saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan terus campur tangan. Sehingga terjadi rekonsiliasi
gencatan senjata, dan boleh menghadirkan kedamaian di dalam bangsa-bangsa yang ada di kolong langit ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur atas kuasa kebangkitan-Mu hari ini. Engkau mengalahkan kuasa maut dan memberi kami kemenangan demi kemenangan ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Wahyu pasal 21 ayat 4. Dalam hitungan yang ketiga, kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh malu, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita, supaya kita terus menjadi saksi Kristus sampai ke ujung-ujung dunia, dengan percaya bahwa Tuhan telah bangkit dan memberikan kemenangan bagi Bapak Ibu dan saya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat merayakan Paskah dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.